Pengen punya usaha tapi masih mikir, modalnya dari mana ya? Masa harus ngutang ke bank dulu? Tenang, sebenarnya banyak cara buat mulai usaha dari nol tanpa harus ribet ambil hutang dan mikirin cicilan hutang. Masalahnya banyak orang keburu mundur karena ngerasa usaha itu selalu butuh modal gede. Padahal kalau tahu triknya, kita bisa mulai kecil-kecilan dulu sambil belajar jalanin bisnisnya. Justru dengan cara ini kita jadi lebih aman, nggak ketiban beban hutang di awal. Nah, di konten ini kita bakal bahas nih cara atau langkah-langkah simple buat mulai usaha tanpa modal gede dan pastinya tanpa ngutang ke bank. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang dihadapi saat ini. Let's get started. 5 cara memulai usaha dari nol tanpa hutang bank. Yang pertama, mulai dari jualan skill bukan produk. Kalau mau mulai usaha dari nol tanpa hutang bank, cara paling aman itu mulai dari jualan skill alias keahlian dulu, bukan produk. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, kalau jualan produk biasanya butuh modal buat stok barang, packaging, dan lain-lain. Sedangkan kalau jualan skill atau keahlian, modalnya cuma diri lo sendiri. Misalnya bisa desain, bisa ngedit video, bisa masak, atau bahkan cuma jago ngobrol, semua itu bisa jadi jasa yang orang lain butuh. Dengan begitu, kita nggak perlu keluar duit gede di awal, tapi udah bisa dapat pemasukan dari kemampuan yang kita punya. Jadi intinya, kita manfaatin apa yang udah ada dalam diri kita dulu, bukan buru-buru cari pinjaman atau beli barang buat dijual. Ini penting banget supaya langkah pertama memulai usaha nggak bikin kita langsung ketiban beban hutang. Cara praktikinnya bisa mulai dengan pilih skill apa yang kira-kira bisa bantu orang atau bisa dijual. Misalnya nih, lo bisa masak. Lo bisa mulai dari jualan makanan rumahan buat tetangga atau dijual online. Kalau bisa desain misalnya, tawarin jasa bikin logo atau konten Instagram buat teman-teman dulu. Semakin sering lo jalanin, makin banyak portofolio yang bisa lo tunjukin biar orang lain percaya sama jasa yang lo tawarkan. Dari situ, duit yang masuk bisa ditabung buat nantinya bikin produk atau usaha yang lebih gede. Jadi langkah ini tuh kayak pondasi awal biar usaha lo berdiri kokoh tanpa harus ngutang ke bank. Tinggal manfaatin skill, promosi, jalanin, dan lama-lama bisa berkembang jadi bisnis beneran. Yang kedua, jualan sistem titip atau numpang tempat orang. Kalau mau mulai usaha tapi nggak punya modal gede buat sewa tempat, trik yang paling aman itu jualan dengan sistem titip atau numpang tempat orang. Jadi lo nggak perlu pusing mikirin biaya sewa ruko atau sewa lapak, cukup manfaatin tempat yang udah ada dan ramai pengunjung. Misalnya nih, bisa nitipin kue buatan sendiri di warung kopi atau nitipin baju di toko temen yang udah jalan. Cara ini bikin lo bisa langsung tes pasar, apakah barang lo laku atau enggak, tanpa harus keluar biaya gede. Kalau ternyata laris nih, baru deh lo bisa mikir buat seriusin dan buka tempat sendiri. Jadi intinya lo bisa mulai kecil-kecilan dulu sambil belajar, daripada langsung keburu ngutang cuman buat sewa tempat. Cara prakteknya, lo tinggal cari orang atau usaha yang udah jalan dan cocok sama produk lo. Misalnya bikin cemilan, titip aja di kantin, warung kopi, atau minimarket kecil di dekat rumah. Lo bisa atur sistem bagi hasil sama pemilik tempat, jadi mereka juga seneng karena dapat tambahan untung. Kalau lo rajin pantau penjualan, lo bakal tahu produk mana yang paling laku dan gimana cara mengembangkannya. Dengan cara ini, kita jadi belajar dagang tanpa harus terbebani biaya operasional yang berat. Jadi sistem titip ini tuh solusi pintar buat mulai usaha dari nol, karena kita bisa dapat pengalaman jualan tanpa harus ambil hutang duluan. Yang ketiga, jualan pakai sistem pre-order alias PO. Kalau mau mulai usaha tapi nggak punya modal buat stok barang, sistem pre-order alias PO ini jadi cara paling aman. Gampangnya gini, lo buka pesanan dulu, orang bayar duluan, baru deh produksi atau beli barangnya. Jadi lo nggak perlu keluarin uang di awal buat nyetok banyak barang yang belum tentu laku. Cara ini juga bikin lo bisa tahu seberapa besar minat orang terhadap produk lo sebelum keluarin tenaga dan biaya. Misalnya jualan kue kering atau brownies. Lo buka PO 1 minggu sebelumnya. Orang pesen dan bayar dulu, baru lo bikin sesuai jumlah pesanan. Jadi nggak ada cerita rugi karena barang nggak laku, dan lo bisa mulai usaha dari nol tanpa harus ngutang.
Prakteknya juga simple, tinggal promosiin produk lewat sosmed, grup WhatsApp, atau bahkan bisa dari mulut ke mulut. Kasih tahu kalau lo buka PO sampai tanggal tertentu, biar orang-orang segera pesan. Kalau udah close order nih, dan semua udah bayar, baru lo bikin bahan atau barang sesuai jumlah orderan. Dari situ lo belajar ngatur pesanan, ngatur waktu, dan jaga kepercayaan pembeli. Yang penting jujur soal jadwal pengiriman dan kualitas produk, biar mereka puas dan balik order lagi. Jadi sistem PO ini tuh bukan cuman hemat modal, tapi juga bikin kita belajar disiplin bisnis sejak awal tanpa harus mikirin cicilan bank. Yang keempat, cari partner buat kerjasama dan bagi hasil. Kalau mau mulai usaha tapi modal pas-pasan, salah satu cara paling masuk akal adalah cari partner buat kerjasama dan sistemnya bagi hasil. Jadi lo nggak sendirian nanggung semua resiko dan biaya, tapi dibagi bareng sesuai perjanjian. Misalnya nih lo punya skill bikin kue, tapi nggak punya modal buat beli bahan. Nah, lo bisa kerjasama sama temen yang punya modal tapi nggak punya waktu bikin kue. Nanti lo yang bikin produknya, dia yang keluarin modal. Dan untungnya dibagi dua sesuai kesepakatan. Dengan cara ini, lo bisa mulai usaha dari nol tanpa harus pinjam ke bank atau keluar modal gede dari kantong sendiri. Intinya, manfaatin kekuatan kerjasama biar usaha bisa jalan lebih ringan dan lebih cepat. Cara mulai menerapkannya, tinggal jujur sama calon partner tentang apa yang lo bisa dan apa yang lo butuh. Terus bikin kesepakatan yang jelas soal peran masing-masing dan pembagian hasil biar nggak ribut di belakang. Contohnya nih, lo punya ide jualan online tapi nggak ngerti promosi. Nah, lo bisa gandeng temen yang jago marketing. Nanti lo fokus urusin produk, dia fokus jualan, dan hasilnya dibagi sesuai kontribusi. Dari situ, lo belajar gimana ngatur kerjasama, bikin komitmen, dan jaga kepercayaan. Jadi sistem partner bagi hasil ini bukan cuma hemat modal, tapi juga bikin lo punya tim yang saling melengkapi sejak awal usaha. Yang kelima, jualan barang orang lain, sistem dropship. Kalau pengen mulai usaha tapi nggak punya modal buat stok barang, dropship itu solusi paling gampang dan aman. Intinya, lo jualin barang orang lain tanpa harus simpan barangnya di rumah atau sewa gudang. Jadi kalau ada orang beli dari lo nih, lo tinggal terusin ordernya ke supplier, dan supplier yang bakal kirim barang langsung ke pembeli. Lo dapat untung dari selisih harga yang lo pasang sama harga dari supplier. Enaknya lagi, lo bisa jualin banyak jenis produk tanpa keluar modal gede. Jadi resiko ruginya kecil banget. Cara ini penting banget buat pemula karena kita bisa belajar jualan, promosi, dan komunikasi sama pembeli tanpa terbebani biaya stok. Buat mulai, lo tinggal cari supplier yang terpercaya, misalnya lewat marketplace atau langsung kontak distributor. Pilih produk yang laris dan banyak dicari orang, kayak fashion, perlengkapan rumah, gadget, atau barang-barang elektronik. Setelah itu, tinggal upload foto produk ke toko online lo atau sosmed, kasih deskripsi menarik, dan pasang harga sesuai target untung lo. Kalau ada yang order nih, langsung hubungin supplier dan pastiin barang dikirim ke alamat pembeli. Dari situ lo bakal belajar cara ngatur pesanan, kasih layanan yang rapi, dan ngerti selera pasar. Jadi sistem dropship ini bukan cuma bikin lo bisa usaha tanpa modal, tapi juga jadi sekolah dagang gratis buat yang baru mau mulai bisnis. Well, itulah 5 cara memulai usaha dari nol tanpa hutang bank. Lo punya ide soal cara memulai usaha dari nol lainnya? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Komen ya! Like, share, dan jangan lupa subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.